Oke guys, kembali lagi dengan Bima di sini. Hari ini kita bakal lanjutin 30 hari belajar Kaggle-nya ya. Nah, ini udah datang email untuk hari ketiga. Kita akan langsung masuk aja ke keduanya. Seperti biasa sih, hari ini akan ada tutorial dulu, kemudian ada latihannya juga. Kalau kita lihat di sini sih, sumbernya dari Python course ya, yang diadain sama Kaggle. Dan lesson keduanya. Lesson kedua ini kalau dilihat nih tentang functions and getting help. Nah, isinya seperti apa? Yuk kita lihat. Langsung masuk aja ke tutorialnya dulu. Ini dia untuk tutorialnya tentang function and getting help, atau kita akan belajar gimana penggunaan function dan juga mencari mencari bantuan nih kalau kita bingung terhadap suatu function. Nah, kemarin kan contohnya ini udah ada beberapa function ya di hari sebelumnya, seperti print dan abs atau untuk nyari nilai absolute. Nah, di sini nih akan dijelaskan gimana caranya kalau kita bingung nih, karena kan kita nggak tahu ya function ini bisa buat apa aja dan gimana cara pakainya. Makanya disediain yang namanya fungsi help nih. Kita bisa pakai mudah banget, tinggal help kurung buka kurung tutup ya, dengan di dalamnya adalah nama fungsinya. Kalau di sini dicontohin function round ya. Function round ini buat apa sih? Membulatkan bilangan. Misalkan kita punya 100,54123 gitu ya. Jadi kalau kita pakai round ini kalau kita lihat nanti ketika kita tuliskan help terus dalamnya ada round. Ini contohnya yang keluar, dia memberitahukan untuk pakai function round kita bisa masukin angkanya, kemudian mau berapa digit gitu di belakang komanya. Kan tadi misalkan 100,5432 gitu ya. Kalau kita mau lihat dua angka doang, berarti kita tulis round dalam kurung 100,5432,2 gitu. Nanti hasilnya hanya 100,54 seperti itu. Nah, di function help sendiri nanti kita akan dapat penjelasan dari fungsinya itu sendiri seperti ini. Contohnya apa aja yang bisa kita masukin sebagai parameternya gitu ya. Kemudian ada juga penjelasan bahasa Inggris nih. Kayak ini misalkan fungsi round ini buat apa. Kalau di sini dia bilang the return value is an integer if n digit is omitted or null otherwise. Artinya kalau kita nggak spesifikan n digitsnya, dia akan ambil dia akan nol gitu. Dia akan jadiin dari float misalkan, dia akan jadi integer. Artinya udah nggak ada komanya lagi. Dan yang menarik, n digitnya bisa negatif. Nah, itu nanti kita lihat seperti apa kalau pakai negatif. Oke, nah ini ada awareness dari sana gitu ya. Ketika kita melihat ke sebuah function, jangan lupa yang dimasukin adalah nama fungsinya, bukan pemakaian fungsinya. Nah, apa sih yang terjadi kalau kita misalkan masukin pemakaian fungsinya? Misalkan nih, help round minus 2.01. Ini ekspektasinya ketika ini dijalanin, kita bisa lihat nih. Yang keluar adalah dia akan memberikan help ke integer object. Kayak yang tadi udah disebutin ya, kalau misalkan kita nggak spesifikan berapa digit di belakang komanya, dia akan merubah ini jadi integer, artinya dia akan jadi minus 2. Dan help ini bukan memberikan informasi tentang round, tapi memberikan informasi tentang integernya. Makanya kalau kita lihat nih, int bla 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 ya gitulah ya, banyak nih ke bawah dan beberapa metode yang bisa dipakai dengan integer. Nah, itu kenapa. Kemudian kita ambil contoh lain di sini, yaitu print. Gimana kalau kita running help ke print? Di sini kita bisa lihat print. Nah, ini yang menarik, di sini ada beberapa hal yang bisa kita tambahkan. Misalkan seperti separator, ini pakai spasi. Kemudian n-nya dia new line, jadi dia akan taruh di bawahnya. Ini artinya value-nya juga bisa lebih dari satu ya. Jadi print nggak cuma print apa, tapi bisa dikasih koma terus apalagi. Dengan kita bisa spesifikan separatornya. Kalau ini misalkan spasi gitu. Nanti antar value yang mau kita print akan ada spasinya. Dan di akhir sini ya, string append after the last value akan ada new line gitu. Jadi makanya nanti setelah
setelah kita panggil print, kita melakukan fungsi lain, dia udah ada di bawahnya langsung. Oke, tadi tentang mendapatkan bantuan ya atau pemakaian help function. Sekarang gimana sih kalau kita misalkan mau bikin fungsi kita sendiri di Python gitu ya. Ini ada contohnya. Def list difference ABC gitu, nama fungsinya list difference. Kemudian yang bisa kita masukkan adalah A, B, dan C, tiga nilai di sini ya. Nanti di fungsi ini tujuannya adalah mencari, kalau kita lihat fungsinya ya, tujuannya adalah mencari selisih yang paling kecil dari ketiga angka ini yang akan kita masukkan. Misalkan ini ya, jadi ini list difference ABC, nanti ada div pertama, dia akan melihat perbandingannya A dengan B, kemudian yang kedua B dengan C, yang ketiga adalah A dengan C, lalu terakhir kita akan cari nilai minimalnya dari masing-masing perbedaan tadi. Makanya hasilnya adalah selisih terkecil dari tiga bilangan ini. Oke, nah untuk penulisan fungsinya sendiri, ini bisa dilihat formatnya ya. Kita mulai dengan def di sini, lalu nama functionnya, lalu argumen yang bisa dimasukin di functionnya. Baru ada titik duanya untuk mengindikasikan awal dari fungsi. Kemudian di bawahnya kita harus ada indentansi ya, atau white space-nya lah yang ada di setelah def ini. Jadi inilah yang akan running. Kemudian ada return di bawah nih. Return ini memberikan perintah untuk memberikan return atau apa ya, memberikan output gitu ya. Output apa sih yang mau dikeluarin dari function ini. Nah, ini contohnya dia akan mereturn nilai minimal dari div A, div 1, div 2, dan div 3. Oke, nah sini di bawah ada contohnya, print list difference 1, 10, 100, hasilnya 9. Kemudian list difference 1, 10, 10, hasilnya 0. List difference 5, 6, 7, hasilnya 1. Nah, yang tadi udah disebutin, dia akan cari selisih ya dari tiga bilangan ini. Misalkan 1, 10, 100, artinya kita akan melihat selisih dari 1 ke 10, 9, 1 ke 100, 99, lalu 10 ke 100, 90. Ya, tadi yang paling kecil kan berarti 1 ke 10 ya, 9. Makanya kita dapat 9 di sini. Kemudian yang kedua, kalau ini sama aja, 1, 10 itu 9, 1, 10, 9, 10, 10, 0. Nah, kita dapat 0 di sini. Lalu 5, 6, dan 7. Ya, ini jelas satu-satu aja ya selisihnya ya. Kecuali 5 dan 7 kita dapat 2. Tapi kita return adalah nilai minimalnya. Makanya nilai 1 yang keluar. Kemudian kita udah bikin function. Sekarang kita coba lihat kalau help-nya dijalankan di function itu. Misalkan ini, help list difference. Yang keluar adalah list difference ABC. Oke, jadi dia nggak otomatis merubah gitu ya, merubah function yang kita bikin terus kasih penjelasan bahasa Inggrisnya tadi kan ada penjelasan bahasa Inggrisnya ya. Makanya kita perlu memberikan yang namanya docstrings. Docstrings itu adalah semacam dokumentasi kali ya, dokumentasi dari function yang kita buat. Nanti docstring inilah yang akan muncul. Nah, ini hal yang sangat penting sebenarnya ketika kita sering membuat function, supaya kita tidak lupa ini function buat apa, lalu gimana cara pemakaiannya gitu ya. Contohnya, langsung masuk contoh nih. Contohnya untuk function list difference tadi, di sini ditambahkan ya, dibuka dengan tiga quote ya, lalu ditutup dengan 3 quote juga. Kita bisa tulis return the smallest difference between any two number among A, B, and C ya. Nah, untuk docstring ini bebas, teman-teman mau pakai bahasa apapun gitu ya. Misalkan kalau emang seringnya kerja dengan bahasa Indonesia, bisa aja diganti dengan bahasa Indonesia. Misalkan mengembalikan nilai paling kecil di antara dua bilangan pada A, B, dan C gitu kan, misalkan gitu ya. Lalu ini ada contoh pemakaiannya juga di bawah, cara pemakaian dan ekspektasi hasilnya ya. Misalkan list difference 1, 5, minus 4 ya, minus 5 sorry. Dan yang jadi catatan tadi kita lihatnya adalah absolutnya ya. Jadi ini 5 ini bakal dapatnya 4 karena 1 kurangi 5 4, 1 kurangi minus 5 jadi minus 6, tapi di absolut bener ya, 1 kurangi minus 5 jadi 6, kemudian di absolut jadi 6, dan 5 kurangi minus 5 jadi 10, di absolut jadi 10 tadi ya. Udah ada emang 10. Jadi minimalnya adalah 4. Kayak gitu. Nah, ketika kita udah
tuliskan docstringnya, yang terjadi adalah ketika kita panggil help lagi, muncul di docstring tadi apa yang ada di docstring tadi akan muncul seperti ini. List difference ABC, return, dan contoh pemakaiannya. Nah, itulah pentingnya kenapa penulisan docstring tadi ya. Sehingga nanti suatu saat ketika kita udah punya banyak function gitu kan, kemudian kita bingung atau lupa, nggak perlu scroll ke atas lagi untuk lihat ini gimana cara pakai atau maksudnya fungsinya apa sih gitu ya. Ya kita tinggal panggil help aja. Seperti itu. Lanjut, kita akan membahas function yang tidak memberikan return. Nah, tadi kalau teman-teman notice di atas ada return ya di bawah ini ya. Di akhir fungsinya ada return. Oke. Nah, sekarang gimana sih kalau nggak ada returnnya? Yang terjadi kalau nggak ada returnnya, ya dia nggak akan mengembalikan function apa, nggak akan mengembalikan nilai apapun gitu. Makanya ketika kita tadi buang nih returnnya dan kita lanjutkan dengan print dan functionnya, yang ada adalah non. Dia manggil functionnya, jalanin, tapi nggak ngeluarin nilai apa-apa. Seperti itu. Oke, kemudian ya ini contoh aja. Kalau misalkan kita mystery ini kita isi sebagai print kosong, artinya emang kita nggak mau ngeprint apa-apa gitu ya. Kalau kita jalanin print mystery, ya udah print kosong, ini non aja di sini. Lalu oke, hal penting lagi dalam function adalah argumennya ya. Kalau tadi kita tulis di sini ABC gitu, artinya kita belum kasih nilai dari masing-masing argumennya. Tapi di function itu kita bisa define default argumennya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti tadi kalau kita lihat di print, helpnya print mana tadi? Nah ini, dia ada sep atau separator gitu ya, dan n-nya ini udah ada nilainya. Artinya kalau misalkan kita nggak spesifikan si separator dan n argumennya akan apa, dia akan otomatis gunakan defaultnya seperti itu. Sekarang kita lihat lebih detail ya. Nah, ini contohnya pemakaiannya. Print 123, sep sama dengan spasi dan apa nih? Kurang dari gitu ya, dan spasi lagi. Ketika ini di running, hasilnya adalah 1 kurang dari 2 kurang dari 3. Kalau misalkan kita nggak definisikan si separatornya ini apa, yang terjadi adalah tadi gunakan defaultnya ya, spasi gitu kan. Jadi yang terjadi adalah 1, 2, 3 seperti yang ada di bawah ini gitu. Lalu gimana sih cara nambahin argumen defaultnya? Simple. Ketika kita nulis function, lalu ada argumennya apa, langsung aja tulis. Misalkan di sini ya, def greet who sama dengan Colin. Oke, jadi who-nya ini kita defaultkan sebagai Colin. Nah, yang terjadi adalah ketika kita panggil greet, dia akan melihat nih, oh nggak ada argumennya, berarti kita gunakan default argumen. Yang terjadi adalah hello Colin gitu ya, hello, who-nya siapa, Colin. Lalu kalau kita spesifikan Kaggle, hello Kaggle. Dan yang terakhir, greet word gitu. Karena kita cuma punya satu argumen, nggak ada masalah, kita langsung tulis aja di sini. Dia nggak akan bingung gitu. Kalau kita udah punya banyak, nah itu kita baru baiknya best practice-nya adalah menuliskan argumennya itu apa dan value-nya apa. Next, ini kita akan membahas function di dalam function. Jadi function itu bisa dipanggil di function lagi. Misalkan seperti ini. Kita bikin function multiply by 5 gitu ya. Di return 5 kali x. X-nya itu argumennya. Jadi berapa nanti kali 5 aja gitu. Lalu di bawah ada def call functionnya apa, argumennya apa. Oke. Dan dia akan nge-return function argumen. Dan di bawah ada lagi square call gitu ya. Functionnya apa, lalu argumennya apa. Returnnya adalah dia manggil functionnya 2 kali. Function argumen, lalu function value-nya lagi tadi ya. Apa yang terjadi? Pertama, print call multiple by 5, 1. Oke, artinya dia akan manggil function call ini dengan argumen multiple by 5,
Artinya dia lihat fungsinya itu multiply by 5 ya. Dia akan 5 kali argumennya berapa? 1. Dia akan masuk, berarti 5 kali 1. Hasil nilainya adalah 5. Ya. Lalu di bawahnya ada square call, multiple by 5, 1. Artinya dia akan panggil function ini 2 kali. Pertama 5 kali X-nya tadi 1 ya. 5 kali 1, 5. Lalu dipanggil lagi function fn ya. 5 kali, tadi nilainya 5, berarti 5 kali 5. Hasilnya adalah 25. Dan separatornya adalah new line instead of spasi. Makanya hasilnya ada di bawah. Seperti itu. Semoga jelas ya penjelasannya ya. Oke, kita lihat di bawah ada apa lagi. Di bawah ada, ini function lagi. Ini adalah mode 5 ya. Kita akan cari nilai mode dari 5 dengan function ini. Kalau teman-teman ingat kemarin kita ada bahas mode untuk nyari berapa sih sisa dari suatu bilangan integer gitu ya ketika dibagi dengan suatu bilangan gitu. Oke. Ya. Ini dia. Kita bisa lihat di sini. Sini tadi udah di define functionnya, kemudian ini dipanggil ya, which number is biggest, max 15114 jelas hasilnya akan 100. Kemudian which number is the biggest modulo 5. Nah, ini 15114 key-nya modulo 5. Artinya nanti dia akan di mode 5 dulu, baru kemudian dicari nilai maksimalnya. Oke. Ini kalau kita lihat di sini 100 di mode 5 otomatis ya 0 ya, karena dia bisa dibagi dengan 5. 51 juga 0, ini harusnya 4 ya. Jadi di sini 0 1 4. Kita tahu modulus yang terbesar terjadi ketika nilainya adalah 14. Makanya keluarnya adalah 14. Oke, itu dia untuk materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke exercise-nya. Ini kita bakal upload dulu. Ya, yuk kita masuk ke exercise-nya hari ini. Exercise-nya tentang function and getting help ya. Tentunya masih sama dengan yang tadi. Kita fire up dulu instance-nya. Ini jalanin aja, nggak usah pusing sama code yang ini. Ini sambil jalanin session ya. Sambil kita lihat ke bawah ada apa aja. Lanjut nomor 1. Kita mulai dari nomor 1. Complete the body of the following function according to its docstring. Ya. Jadi kita udah dikasih docstring yang nge-guide kita ya, atau ngebantu kita buat ngisi fungsinya akan seperti apa. Ada hintnya ya. Python has a built-in function round. Oke. Nah, kita lihat dulu. Function apa nih yang harus kita define pertama? Yang pertama adalah round to two places. Dengan kita memberikan sebuah bilangan gini ya. Oke, kita langsung masukin aja di sini. Alright. Nanti dia harus return round to two places. Ya udah, kita langsung aja nih, simple sih. Kita bisa masukin return aja di sini. Kemudian kita panggil function yang udah ada round ya. Num. Tapi kita udah spesifikin tadi ya. Berapa sih n digits-nya? Kita bisa tulis aja di sini. N digits sama dengan 2. Let's check. Oke, correct ya. Artinya kita udah define function yang betul. Kita lihat solusi dari mereka. Ya, sama. Kalau saya tadi spesifikan n digits-nya sama dengan 2, di sini bisa aja langsung 2 sebenarnya. Nggak apa-apa, sama aja sebenarnya. Kenapa tadi saya spesifikin supaya lebih jelas aja argumen apa yang diberikan kedua. Next, to help for round, say that n digits ya, tadi the second argumennya might be negative. What do you think will happen when it is? Try some example in the following cell. Oke. Jadi tadi round itu n digitsnya itu bisa negatif. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi kalau n digitsnya kita isi negatif? Kita coba aja. Misalkan round
100, 2, 3, 4 gitu ya. Kita mau bikin n digitsnya normal dulu deh, 1 dulu gitu ya. Dia harusnya jadi 100,2. Nah sekarang yang terjadi apa sih kalau ini minus, jangan 100 kali ya, kita bikin 125 gini kali ya. Gimana kalau n digitsnya minus 1? Nah jadi 130. Gimana kalau minus 2? Jadi 100. Lalu kalau minus 3 jadi 0 ya. Apa sih yang terjadi gitu? Sekarang kalau misalkan 124, sorry, itu tadi minus 1, jadinya 120. Kalau minus 125 tadi 130. Nah oke, kita sekarang bisa lihat ya, misalkan ini tadi 125. Oh sorry, harus ada print dulu. Oh salah ini. Nah oh kebanyakan. Oke, kelihatan nih bedanya nih, 125 124 gitu kan. Yang terjadi adalah ketika kita panggil si n digitsnya minus 1, dia nggak menghitung dari setelah koma, dia akan gunakan sebelum koma justru. Ini bahasanya apa ya, ini kayak kita truncat ya. Artinya kalau minus 1 dia akan coba bulatkan ya, yang bilangan minus 1 bilangan dari komanya. Artinya 125 ini dia akan bulatkan, tergantung. Kalau dia 4 ke bawah, dia akan bulatkan ke bawah jadi 120 gitu ya. Kalau dia 5 ke atas, ini standar pembulatan aja, dia akan jadi 130 kayak gini nih. Nah kemudian kalau dia minus 2, yang dia akan bulatkan mulai dari 2 sebelum koma gitu. Artinya kayak gini. Sama ya, 100 ya. Akan beda kalau ini kita kasih 155 misalkan. Pembulatannya di bilangan ketiganya. Ini jadi 200, ini jadi 100. Seperti itu. Nah, kapan sih ini kepake? Ini bisa kepake ketika kita punya angka yang banyak banget dan kita mungkin mau apa ya, kayak encoding kali ya, atau kita mau sederhanakan range data kita. Misalkan ada ya itulah, ada 153 bla bla bla, ada yang 200 sekian, ada 300 sekian. Kita nggak mau lihat semuanya, kita mau bikin kayak jadi 100, 200, 300 kayak gitu. Kita coba lihat solution dari mereka. Nah, kalau di sini dicontohkan untuk area misalkan, karena kita nggak terlalu penting gitu ya, lihat tiga angkanya di belakang nih misalkan, kayak 338.424. Nah, 424-nya ini kita nggak terlalu signifikan untuk lihat, makanya kita bisa, ya udah kita truncat aja jadi 338.000 km gitu kan, atau 2,166 km kayak gitu. Lanjut ke nomor ketiga. In the previous article, the candy sharing friend split evenly. Oke, ini bahas tentang hari sebelumnya ya. Ada, kalau ingat kemarin kita ada bagi-bagi permen untuk Alice, Bob, and Carol. Nah, kalau sekarang di sini kita mau coba bikin functionnya buat melihat berapa sih permen yang bisa dihancurkan gitu ya. Di sini ada def to smash total candies, return total candies divided by 3. Nah, yang perintahnya adalah perintahnya adalah kita mau update fit si functionnya. Kalau ini dia hanya untuk 3 orang gitu ya, tapi ditambahin di docstringnya ini defaultnya 3 gitu n-nya. Jadi misalkan seperti ini, koma n sama dengan 3. Nah, ini kita defaultnya sebagai 3 orang ya.
Jadi di sini total candies divided by n. Ya. Kalau kita nanti misalkan spesifikan n-nya ini lebih dari 3 atau cuma 2 ya, nanti supaya mode-nya itu jadi persen, 2 gitu kalau kita spesifikan. Kalau enggak kan ini mau kita kasih defaultnya 3 ya. Jadi di sini to smash, n sama dengan 3 gitu. Oke, kita coba cek. Correct. Yes. Itu dia. Kita lihat solusinya sekarang. To smash total candies and friends ya. Oke lah, hanya beda namanya aja. Kalau kita tadi pakai n doang gitu ya. Kalau ini ada n friends sampai dengan 3, tapi konteksnya sama. Nama argumennya bebas, kita mau masukin nama apa aja. Yang penting jangan lupa tuliskan di docstring supaya lebih memudahkan kalau kita mau melihatnya lagi. Opsional. Ini tentang kita harus bisa memahami error message ya. Read the code and predict what you think will happen when it's run. Oke. Run to two places. Nah, ini apa yang terjadi? 9,9999. Apakah dia jadi 9,99 aja atau jadi pembulatan gitu. 9,99 artinya akan jadi 10. Pause sejenak, teman-teman pikir apa yang akan terjadi. Terus kita coba jalanin. Nah, ada errornya. Round to two places bla 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 bla. Apa yang terjadi? Name round to two places is not defined. Artinya kita belum punya function yang namanya round to two places. Why? Ya ini kayaknya sih typo aja. Kita bisa ganti coba. Gini. Jadi 10. Kenapa tadi error? Karena kita tadi ada typo di sini. Dari sananya emang sengaja ngasih typo gitu supaya kita tahu ada kesalahan. Tadi kan kita udah define di atas ya functionnya round to two places mana tadi. Nah ini round to two places. Tapi di sini tadi kita panggilnya dengan round to two places. Kayaknya dapat error seperti ini. Caranya simple, kita panggil function yang emang sudah di define di atas supaya dapat hasilnya. Next, kita coba ini sekarang. Kita punya nilai x, y. Oh ya, kalau misalkan kita punya komen yang panjang gini ya, kita nggak harus satu-satu hapus apanya ini, hashtag pagarnya gitu ya. Kita bisa blok aja, lalu shortcutnya komen garis miring. Semuanya akan langsung terhapus satu hashtag ya. Kalau ada yang 2 gini ya udah, dia akan tetap masih kesimpan 1, aman aja. Coba kita jalanin. Apps takes only one argument. Nah, oke, berarti ini ada masalah di function apps-nya. Apps xy. Apps takes exactly one argument. Ini kita punya 2, itu yang bikin salah. Karena kita mencoba mengabsolutkan 2 bilangan. Harusnya cuma 1. Jadi salah satu solvingnya adalah pilih salah satu, kita mau X gitu ya. Atau kita mau Y. Gitu. Tapi integer object is not iterable. Kita coba sekarang. Kalau mau kayak gini, kita harus kasih absolute X juga. Dapat hasilnya. Smallest apps. Tadi ketika kita panggil cuman 1, ya udah dia nyarimin dari mana gitu kan. Kayak kita perlu kasih 2. Dan ketika kita pakai function absolute-nya, dia cuman bisa terima 1, hasil kita ya udah kita bikin 2 absolute aja di sini. Supaya kita tahu ya, 5 dan minus 10, mana sih yang paling kecil absolute-nya. Artinya minus 10 ini akan jadi nilainya 10, 5 akan jadi 5, dan alhasil minimalnya adalah 5. Itu. Satu lagi, def fx y sama dengan absolute x return y. Kita coba ya. Apa yang muncul? Return outside function. Nah, coba pause sejenak, teman-teman pikir apa yang bermasalah di sini dengan error ini. Yang terjadi adalah return-nya ini tidak dalam function-nya. Kenapa? Karena dia sudah white space-nya ada kesalahan di sini deh.
Kalau kita bilang dia ada di dalam function, dia harusnya setelah def ini. Solusinya simple, kita tinggal kasih tab aja di sini. Jadi deh, si return ini akhirnya menjadi bagian dari function ini. Kayak gitu. Baik, sekian dulu untuk sesi hari ketiganya. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, jangan lupa like, share juga ke teman-teman yang lain biar mereka bisa ikut belajar. Kalau ada feedback atau yang bisa saya improve lagi, yang bisa gue improve, jangan lupa tulis juga di kolom komentar. Sampai jumpa di hari keempat besok ya. Terima kasih.